warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم كاذبون صدق الله العظيم. Di ayat 11 sekilas seperti tema lain, yaitu tema orang-orang munafik yang sangat loyal, sangat cinta, sangat mendukung kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir yang dijelaskan di ayat kedua, ketiga, keempat, kelima. Namun kalau dicari titik temunya dengan ayat 8, 9, 10, maka ini contoh masalah al-wala al-bara yang benar dan yang salah. Ayat 8, 9, 10 itu contoh kehidupan orang-orang beriman yang saling wala dan bara secara tepat, ya, secara yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedangkan ayat 11 ini contoh orang-orang yang justru mengaku beriman, bahkan mungkin dengan penampilan-penampilan sebagai seorang muslim, tapi kehidupannya, pemikirannya, dukungannya justru kepada orang-orang Yahudi. Ya. Sehingga Allah memberi penjelasan kepada kita agar jangan sampai menjadi tipe orang-orang yang di ayat 11 ini, ya, ngakunya beriman tapi ya, cintanya, dukungannya justru kepada orang-orang Yahudi. Walaupun pada akhirnya hanyalah dukungan palsu. Ya. Artinya dukungan dalam arti kalau ada peluang harta, peluang manfaat, kita bersahabat. Ya. Tapi kalau sudah mengancam nyawa, merugikan kehidupan, ya, menyengsarakan kehidupan, ya, kita nggak ada perkawanan. Ya. Beda dengan walaknya orang beriman terhadap sesama orang beriman, betul-betul menunjukkan walak yang serius, yang betul-betul didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ayat 11 ini harus mengingatkan kita kepada ayat Al-Mujadilah yang alhamdulillah
dengan seizin Allah pernah kita pelajari, yaitu di ayat 14. Bahwa orang-orang munafik itu cintanya kepada orang-orang Yahudi. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhib wa hum ya'lamun. Maka dari ayat 14 surat Al-Mujadilah ini ya, itu istilahnya narasinya ya, normatifnya, maka contoh realnya adalah di ayat 11. Alam tara ilal ladzina nafaqu. Atau juga ayat ini mengingatkan kepada kita ya, orang-orang yang betul-betul menunjukkan wala yang benar ya, ataupun bara yang benar walaupun itu ada hubungan keluarga. Itu di ayat yang ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Ya. Jadi ini nanti terus ini ayatnya akan terus saling mengingatkan, saling menjelaskan ya, di surat Al-Mujadilah, Al-Hasyr, bahkan nanti semoga Allah takdirkan kita terus sampai ke surat Al-Mumtahanah. Juga akan banyak bicara tentang al-wala dan al-bara. Ya. Mengapa ya sedemikian penting masalah al-wala wal-bara ini? Ya. Loyal dan unloyal. Ya. Ya, karena dari wala dan bara inilah akan terlihat amal-amal manusia itu. Ya. Amal-amal manusia itu. Ya. Dan ketika terlihat amal-amalnya, maka otomatis ya, terlihat ya, siapa yang pro keimanan, siapa yang pro kekufuran. Ya. Ya, mungkin apa yang sedang terjadi ya, orang karena perbuatan-perbuatan yang suka menyakiti umat Islam akhirnya harus mengalami kekerasan, terlepas benar atau salah ya. Yang jelas kekerasan itu tidak terlepas dari perbuatannya sendiri. Ya. Masuk rumah sakit. Setelah masuk rumah sakit, ya, jadi terlihat semua ya, siapa yang punya wala kepada kekufuran, siapa yang punya wala kepada keimanan. Ya. Jadi orang seperti itu, ya, ada aja yang membelanya, ada saja yang ikut sedih, ya. Padahal sudah jelas orang mengatakan sebetulnya di dalam Al-Quran nggak ada perintah sholat 5 waktu dan seterusnya, tapi ada aja yang mencintainya, yang mendukungnya, yang membelanya, ya. Mempolisikan orang yang dianggap mengkritiknya atau ujaran kebencian. Nah, ini kembali kepada jadi perlu dijelaskan, perlu mendapat perhatian seperti ini masalah al-wala wal bara ini, karena akan menghasilkan satu aksi-aksi ya, yang merugikan Islam atau justru mendukung Islam. Seorang sahabi
bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, ya. Ya Rasulullah, kiamat itu kapan? Ya. Rasulullah tanya lagi, madza a'datta laha? Memang kamu udah nyiapin apa aja? Enggak ya Rasulullah. Ya. Sudah lakukan amal ini? Belum. Melakukan amal itu? Belum. Jadi kamu punya apa? Punya andalan apa? Tuhibbullaha wa rasulah. Ya. Aku betul-betul mencintai Allah dan Rasul. Mencintai Allah dan Rasul. Padahal aslinya cinta itu sudah harus terlihat dalam amal. Tapi tadi katanya saya amal ini belum. Ya. Tapi kalau sudah ada cinta atau istilah akidahnya wala, ya, itu insya Allah akan mengantarkan ke sana. Itu kalau dari awal membenci, ya, membenci orang yang berada di jalan Allah, ya, walaupun kemampuan manusia untuk bisa menilai kelompok ini benar, kelompok ini salah, itu juga tidak semudah membalik tangan. Itu juga butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kita diajarkan untuk selalu minta tolong kepada Allah. Tunjukkan kepadaku yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ataupun dalam doa kunut, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Ya. Jadi sahabi ini belum banyak beramal, tapi sudah punya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kemudian Rasulullah menjawab, idzan anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu kamu nanti akan bersama siapa yang kamu cintai. Mencintai Allah berarti mencintai orang-orang mencintai Allah. Mencintai Rasul berarti kamu akan mencintai orang-orang bersama Rasul. Sehingga cinta merupakan modal awal seseorang berada di jalan yang benar. Sehingga sebagian ulama mengatakan ad-din hubbun. Ya, agama ini dasarnya adalah cinta. Artinya dalam hidup ini siapa yang kamu cintai. Makanya Al-Quran mengajak kita banyak belajar tentang siapa yang jahat. Ya. Sebutlah diwakili oleh Fir'aun dan sejenisnya. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Ya. Siapa yang baik, ada Musa. Ya. Dan yang sejalan dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, ini juga bisa menjadi tolak ukur, ya. Dalam kehidupan ini siapa yang sejalan dengan Nabi Musa sehingga kita siap mencintai mendukungnya, dan siapa yang berada di jalan Fir'aun kita siap membencinya, ya. Sehingga insya Allah kita akan terkelompokkan secara benar di sisi Allah, ya. Dan puncaknya adalah pengelompokan seperti ini akan berlangsung sampai hari kiamat. Ya. Kamu di dunia cintanya sama siapa? Ya itu ngelompok situ. Ya. Sehingga Allah istilahkan apa? Di Al-Waqi'ah itu wa kuntum azwajan thalatha. Kalian itu akan terkelompokkan dalam 3 kelompok. Jadi kata kelompok di sini sampai disebut azwaj. Kita tahunya kan azwaj itu suami istri. Tapi maksudnya adalah ya, kalian akan terkelompokkan, ya, bagaikan suami istri. Biasanya suami istri itu kan ibarat dua manusia yang sudah tersatukan, ya. Bisa jadi tersatukan dalam cinta, tersatukan dalam visi misi kehidupannya, tersatukan dalam tolong menolong dalam menjalani kehidupan.
ya, maka begitulah manusia itu, ya, pada hakikatnya disebut azwaj, ya. Apakah tersatukan dengan yang baik, apakah tersatukan dengan yang jelek, ya. Maka yang baik disebut ashabul maimanah, ashabul maimanah. Yang jelek disebut wa ashabul masy'amah, ashabul masy'amah. Yang lebih baik lagi disebut wasabiqun sabiqun ulaikal muqarrabun. Ya. Maka ayat 11 ini mengingatkan kepada kita, tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik, ya, yang saat itu tokohnya adalah Abdullah bin Ubay, ya. Abdullah bin Ubay. Ya. Tapi walaupun tokohnya Abdullah bin Ubay, ya, ayatnya pakai jama, alam tara ilal ladzina. Seharusnya kalau Abdullah bin Ubay saja alam tara ilal ladzi nafaqo. Tapi ini pakai alam tara ilal ladzina nafaqo. Menunjukkan bahwa suatu kesesatan, suatu kejelekan, kemunafikan, ya, itu menjadi fitnah bagi manusia, ya, dalam arti ya, ada saja yang mau direkrut, yang mau menjadi pendukung kejahatan. Ya. Jadi pengertiannya, tidakkah engkau perhatikan Abdullah bin Ubay bersama pengikut-pengikutnya. Alhamdulillah. Kenapa mengikut? Ya karena cintanya sama Abdullah bin Ubay, ya. Karena cocoknya sama Abdullah bin Ubay, ya. Antara ilal ladzina nafaqu, ya. Masih ingat di surat An-Nur ayat 11 juga, ya. Ya. Semoga ini juga salah satu ijaz yang mirip ayat ini, ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Ya. Ya, tokohnya di ayat Abdullah bin Ubay juga, ya. Tokoh utamanya, tapi juga disebut dengan usbah, ya. Ya, usbah itu apa? Komunitas, kelompok, ya. Abdullah bin Ubay di dalam membuli rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sendiri. Ya. Jadi kalau di An-Nur yang diserang adalah rumah tangga, ya. Kalau di ayat 11 Al-Hasyr yang diserang sistem. Ya. Sistem. Tidakkah engkau lihat orang-orang munafik, ya, walaupun pada akhirnya ini gagal, ya. Ya. Istilahnya kalau gagal ngapain sih dijelas-jelasin begini? Gagal itu hasil akhir yang tidak terlepas dari pertolongan Allah, ya. Tapi yang ingin ditonjolkan oleh Allah bukan gagalnya, ya. Yang ingin ditonjolkan oleh Allah kecenderungan manusia seperti Abdullah bin Ubay dan pengikutnya ini. Ya. Udah tahu, ya, bahwa Yahudi itu jahat kepada Rasulullah, jahat kepada Islam, jahat kepada kaum muslimin, kok bisa-bisanya dia dukung, dia cintai dan lain sebagainya. Ya. Jadi seharusnya kan ya namanya gagal ya sudahlah, gagal ini. Ya. Ini bukan masalah gagalnya, ini walaknya itu, ya. Prosesnya itu. Dalam arti kok bisa kamu beriman, berarti ini nafaku ini kan kalau sholat jamaah ikut, kalau majelis taklim ikut, ya. Jadi betul-betul berpenampilan, ya penampilan mukmin, orang mukmin pada umumnya, yang membuat kaum muslimin termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tetap memperlakukan mereka sebagai kaum muslimin, ya. Tapi di belakang justru, ya, menusuk kaum muslimin dari belakang dengan mendukung orang-orang Banu Nadir yang ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Jadi masih ingat tokoh Yahudi saat itu Banu Nadir Huyai bin Akhtab, ya. Huyai bin Akhtab. Ya. Walaupun akhirnya juga jadi ya, setelah almarhum ya, walaupun akhirnya statusnya mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena putrinya Safiyah binti Huyai dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu untuk meredam ya, meredam Yahudi ya, agar tidak berlebihan memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya. Tapi Rasulullah kan hanya berusaha ya, berhasil tidaknya bahwa pernikahannya dengan Sofia bisa meredam meredam kejahatan ataupun kebencian Yahudi itu hanyalah sebuah usaha. Ya. Hasil akhirnya diserahkan kepada Allah dan dalam sebuah usaha dakwah hasil atau tidak itu tidak disebut sebagai gagal. Bahkan ya setelah Sofia dinikahi tidak cukup banyak, tidak signifikan Yahudi itu kemudian ya sudahlah kita jangan membenci Muhammad lagi. Muhammad itu kan masih besan kita, nggak begitu ya. Benci aja terus. Ada beberapa sih yang senang, apakah seperti Zaid bin Su'nah ya, Yahudi yang kemudian simpati kepada Rasulullah masuk Islam ya. Tapi beda dengan Juwairiyah bintul Harith ya. Setelah dinikahi oleh Rasulullah ya, maka satu kabilah rame-rame ya, ribuan ya, satu kabilah rame-rame kemudian masuk Islam dan menjadi pendukung Islam yang baik karena menghormati salah satu istilahnya kerabatnya atau salah satu anggota dari keluarga besarnya Juwairiyah bintul Harith yang nama aslinya Barrah bintul Harith kemudian dirubah oleh Rasulullah Juwairiyah ya. Ramai-ramai masuk Islam. Bagaimana mungkin kita nggak masuk Islam? Keluarga kita sudah menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu juga para sahabat setelah banyak mendapatkan tawanan perang, ya, setelah Juwairiyah dinikahi oleh Rasulullah, semua berpikir, wah kita nggak sopan ini ya, keluarga besarnya jadi istri Rasulullah sehingga ini keluarga besarnya ini berarti buat Rasulullah kan besan-besan semua ini ya. Masa kita tetap jadikan tawanan, udah kita merdekakan semua. Wah, dimerdekakan rame-rame, masuk Islam rame-rame. Ya. Jadi strategi boleh sama antara Juwairiyah dan Sofia. Ya. Tapi di Juwairiyah berhasil gemilang. Sofia ya ala kulli hal. Ya. Dan sampai sekarang ya keberadaan Sofia itu tidak banyak berpengaruh membuat Yahudi itu bisa meredakan kebencian yang kepada Islam. Apapun sepeninggal Rasulullah, Sofiyah itu masih rajin untuk silaturahim ke keluarga besarnya, ya, masih rajin mendatangi, silaturahim dan lain sebagainya. Ya. Jadi kembali ya, alam tara ilal ladzina nafaqu. Ya. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang munafik ya, yang tokoh utamanya Abdullah bin Ubay, yaquluna berkata kepada saudara-saudara mereka ya, yang kafir dari ahlul kitab. Ya. Yaitu Yahudi Banu Nadir. Ya. Jadi persahabatan itu, sahabat dan akrab itu memang disebut dengan ukhuwah. Ya. Sehingga Allah katakan ya, orang munafik
kaum munafikin Yahudi itu berukhuwah. Ya. Yaquluna li ikhwanihimul ladina kafar. Ini secara bahasa ukhuwah itu bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau kita berukhuwah, tapi ukhuwah yang positif, ya. Ya, bahkan persahabatan manusia dengan setan, ya, walaknya manusia dengan setan juga disebut berukhuwah juga, ya. Di surat di akhir surat Al-A'raf Allah katakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi, ya. Wa ikhwanuhum, ya. Pendukung-pendukung setan itu diistilahkan wa ikhwanuhum. Kita mengartikan saudara-saudaranya setan, ya. Padahal secara bahasa kata ikhwan itu memiliki makna yang lebih dalam, ya. Persaudaraan yang penuh persahabatan, yang saling mencintai, saling mendukung, dan lain sebagainya, sehingga baik di dalam negatif maupun di dalam positif disebut dengan ukhuwah, ya. Orangnya disebut ikhwan, ya. Kalau akhwat disebut ya akhwat, kalau perempuan disebut akhwat. Apa yang menjadi komitmen munafik itu kepada Yahudi? La in ukhrijtum, jika kamu sampai diusir, ya, kami akan keluar dari Madinah ini bersama. Ya. Menunjukkan apa istilahnya ini? Ya. Menunjukkan rasa solidaritas. Ya. Solidaritas itu biasanya karena apa? Karena cinta, karena dukungan. Ya. Ya. Ya, kita cukup bersedih, ya. Ya. Bagaimana katakan masyarakat Ukraina, ya, ketika perang mengungsi 4 juta, ya. Maka bagaimana 4 juta ini betul-betul dihormati, disambut, ya, dan lain sebagainya, ya. Bahkan kabarnya, ya, ya, ada 5.000, ya, orang Ukraina yang memang istilahnya SDM unggul, ya, itu langsung direkrut ke Israel sana, ya. Karena memang Ukraina sendiri banyak komunitas Yahudi, ya, termasuk presidennya sendiri sebetulnya juga, ya, berdarah Yahudi, ya. Karena itu Barat begitu mendukung luar biasa, ya. Giliran Israel melakukan kejahatan terhadap kaum muslimin, semuanya diem, ya. Tapi Rusia melakukan kejahatan kepada Ukraina, semua ribut, semua memboikot, semua memberi sanksi. Ya, itulah, ya, yang patut kita sedihkan, bagaimana wala orang-orang kafir sesama mereka, ya, ya, begitu heboh, ya. Sementara wala orang beriman, ya, tidak seheboh bagaimana dukungannya terhadap Filistin, terhadap Rohingya dan lain sebagainya. Walaupun kita masih bersyukur masih banyak orang Rohingya yang ditampung di Aceh sana, ya. Tapi kalau dibuat perbandingan masih jauh wala sesama orang kafir dengan wala sesama orang beriman untuk abad ini. Walaupun kita bersyukur kepada Allah, ya, insya Allah termasuk orang yang memiliki wala yang sudah benar terhadap orang-orang beriman. Bagaimana kita mendukung Filistin, bagaimana kita mendukung kaum muslimin yang lain, ya. Walaupun itu merupakan secuil dari jutaan kaum muslimin yang umumnya belum menunjukkan wala yang merata.
Jadi begitulah ya, kalau kalian diusir ya kami juga akan menemani kalian ikut keluar dari Madinah ini. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Ya. Bisa dibayangkan gimana itu perasaan Banu Nadir mendengar komitmen seperti itu. Ya, ya pastilah secara mental gitu kayak menjadi support tersendiri ya. Minimal support mental ya. Oh, jadi di Madinah ini ada juga ya orang-orang Arab ya, yang bersama kita. Ini komitmen yang pertama. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Ya. Komitmen yang kedua, wala nuti'u fikum ahadan abada. Ya. Kami akan terus ya, mentaati kalian dan yang lain tidak kami taati. Artinya kami hanya akan mendukung kalian, yang lain nggak bakalan kami dukung. Ya. Apakah orang Arab biasa ataupun orang musyrik, apalagi pendukung-pendukung Rasulullah nggak bakal kami ikuti. Kami hanya tunduk kepada kalian. Wala nuti'u fikum ahada. Yang lain tidak. Jadi ya Yahudi mendapat ungkapan seperti ini pasti apa? Ya pasti lebih pede lagi istilahnya. Ini enggak tanggung-tanggung walaknya ya. Ya. Kalau diusir ikut keluar. Paling tidak andai kata itu terjadi, apa dampaknya? Ya Madinah akan sepi lah ya. Paling enggak sekian ribu orang keluar ya. Itu akan sepi, itu ya akan berdampak mungkin pasar-pasarnya jadi sedikit ya. Ya artinya sebuah kota ya masyarakatnya sudah banyak yang tidak ada ya pasti itu akan mempengaruhi situasi ya, internalnya. Yang ketiga, wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diserang, kami siap membela kalian. Oh, tambah pede Yahudinya ya. Punya orang dalam istilahnya ya. Disebut nafaku itu sama dengan orang dalam. Orang dalam tapi dukungnya ke kita. Tapi akhirnya Allah membongkar ya ungkapan-ungkapan mereka itu sesungguhnya hanyalah ungkapan palsu semua. Ngomongnya doang. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah tahu. Nanti kalau benar-benar terjadi nggak bakalan mereka itu lakukan ya. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Namun walaupun demikian tetap Allah ya murka atau membenci orang-orang yang wala terhadap orang kafir seperti ini, walaupun pada akhirnya walaknya nggak terbukti ya. Yang katanya mau ikut solidaritas keluar dari Madinah ini macam-macam, giliran betul-betul Yahudi Banu Nadir diusir. Ya maaf kami tidak bisa ikut kalian. Katanya kemarin dia itu ngomong doang. Ya begitulah ya, beda dengan walaknya kaum muslimin terhadap muslim yang lain. Insya Allah kalau membuat pernyataan yang tidak akan bohong. Ya. Oleh karena itu ya, kalau ada muslim seperti ini ya tentu paling tidak bisa disebut dengan nifak i'tiqadi, nifak secara keyakinan, bukan nifak yang maksud saya nifak amali, bukan nifak i'tiqadi. Tapi yang dimaksud di ayat ini nifak i'tiqadi, nifak yang memang betul-betul dia itu pura-pura benar-benar sebagai anggota
istilahnya jamaah muslimin di zaman itu, tapi di belakang kok saya nggak bagian dari mereka. Istilah ayatnya wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ya, walaupun pada akhirnya masalah siapa yang munafik nggak munafik ini ya sesuatu yang sangat rahasia ya. Di lingkungan kita tentu ada juga yang nifak i'tiqadi, ada juga yang nifak amali. Ya, cuma kita nggak tahu ya apakah ini nifak amali, apakah nifak i'tiqadi ya. Sebagaimana Rasulullah pun tidak tahu kecuali dikasih tahu. Ya. Di At-Taubah 101 Allah katakan wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum. Ya. Di Madinah ini banyak ya orang-orang orang-orang munafik yang sangat tulen gitu ya, yang kamu nggak tahu la ta'lamuhum. Ya. Jadi kalau sekelas Rasulullah aja nggak tahu kecuali dikasih tahu, apalagi kita. Ya. Terus bagaimana dong perjuangan ini? Dari luar ada musuhnya, dari dalam ada musuhnya. Ya. Ya, kembali ke pelajaran surat Al-Ahzab ya. Ya. Kalau kamu sadar betapa menjalankan Islam ini dimusuhi musyrik, dimusuhi munafik, dimusuhi Yahudi, ya udah perbanyak kembali kepada Allah. Bukankah ayat banyak zikir itu adanya di Al-Ahzab 41 ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira ya. Ya. Buktikan bahwa kamu memang betul-betul dalam bahaya yang sangat butuh dengan pertolongan Allah ya. Buktinya apa? Banyak beramal ya. Supaya Allah membimbingmu, membelamu dalam menghadapi kepungan musuh itu. Sampai diistilahkan Al-Ahzab karena istilahnya dikepung, istilahnya dikeroyok ya. Tapi insya Allah akan melindungi hamba-hambanya yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi pada akhirnya nggak terbukti ya. Lain ukhriju ya, kenyataannya begitu dikeluarkan, diusir la yakhrujuna ma'ahum. Itu orang-orang munafik yang katanya siap ikut keluar, enggak keluar. Mereka masih di Madinah. Wala in qutilu la yansurunahum. Ketika Banu Nadir itu dikepung oleh Rasulullah dan para sahabatnya sampai 10 hari, enggak ada yang ingin membela mereka. Ya. Sampai akhirnya Yahudi Banu Nadirnya nyerah. Ya. Wala in nasaruhum. Tapi kalau mereka betul-betul melaksanakan, maka akan berhadapan dengan kaum muslimin. Wala in nasaruhum la yuwallunnal adbar. Tentu mereka akan ketakutan dalam arti nggak berani menghadapi kaum muslim. Ya. Pasti mereka mengundurkan diri. Ya. Tsumma yunsarun. Kalaupun berani juga, mereka nggak bakal menang menghadapi kaum muslim. Ya. Ya. Jadi karena memang perang dalam Islam itu modalnya bukan hanya berapa senjata yang dimiliki, berapa SDM-nya, tapi yang penting bagaimana hati mereka itu yakin berada di jalan yang benar, yakin bahwa Allah menolong. Ya, itulah bedanya dengan kaum munafikin. Ya. Mau perang tapi dalam hatinya, ya saya ini ikut perang kan cuma ujung-ujungnya cari duit doang, cari kepentingan, cari perlindungan, karena memang di zamannya ya istilahnya yang di atas angin itu Yahudinya ya. Ya inilah ujian kehidupan ya.
ketika dalam kehidupan itu ada kelompok yang di atas angin, disitulah manusia yang beriman itu ya di dalam tuntutan pilihan, ya kamu mau walak ke yang mana, ya. Kalau kamu walak kepada yang di atas angin, mungkin bisa lebih aman, mungkin dapat fasilitas, dapat ini, dapat itu, dan seterusnya. Tapi kalau milih kelompok yang nggak ada yang bisa diandalkannya, ya, maka kamu hanya menjadi penonton ataupun menjadi korban penindasan yang ada. Maka keimanan yang benar dan salah, disitulah manusia akan menentukan. Jadi begitulah adanya kaum munafikin, ya, itu karena memang di zaman itu Yahudi Banu Nadir memang di atas angin, ya, ekonomi di tangan mereka, atau istilahnya modal di tangan mereka, fasilitas di tangan mereka. Ya. Kalau ikut Muhammad dan teman-temannya saya dapat apa? Ya, yang ada hidupnya susah. Jadi kalau gabung dengan Yahudi, ya, nanti dapat ini, dapat itu, dan seterusnya. Ya. Karena itu hati-hati prinsip hidup yang sering dirasakan oleh manusia, yang diistilahkan dengan UUD. Ujung-ujungnya duit. Nanti duitnya jadi susah enggak? Nanti duitnya jadi gampang tak? Ya. Inilah yang terjadi di masyarakat, walaupun ya, bisa juga ya, lebih karena kebodohan, ya, enggak serta-merta karena kemunafikan, karena ketidakpahaman, ya, peta politik, karena ketidakpahaman peta pertarungan dan lain sebagainya, sehingga ya, dengan mudah menerima apakah bantuan-bantuan yang dikira sekedar bantuan, padahal di balik itu ya, ada tuntutan walaknya. Maka di ayat berikutnya lebih fokus kepada penjelasan Yahudi. Yahudi itu memang secara ekonomi keren, secara militer keren, yang di Banu Nadir maksudnya. Ya. Tapi hubungan dengan Allahnya pasti hancur semua. Ya. Berawal nggak mau beriman kepada Rasulullah, ya. Atau dari awal sudah ya sudah punya komitmen seperti Huyai bin Akhtab itu ketika mendapat informasi dari adiknya bernama Yasir bin Akhtab, ya, bahwa pendatang baru ini maksudnya Muhammad Rasulullah SAW, serius loh dia itu nabi itu, ya. Saya sudah saya teliti dari A sampai Z, semua menunjukkan apa yang disebut dalam Taurat bahwa ini betul-betul nabi. Maka kata Huyai begini, lain hayitu ya la'adaituhu abadan. Selama saya masih hidup, saya akan memusuhi dia, maksudnya Rasulullah, ya, dengan intensif. Jadi itu semua menjadi satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam kondisi dia tahu bahwa ini benar-benar seorang nabi, buru-buru sekedar netral aja gitulah, ya, tapi malah berkomitmen, ya. Pokoknya kalau saya masih hidup, saya akan terus menggalang permusuhan terhadap manusia. Maka Allah katakan ketika manusia itu hubungannya dengan Allah sudah jelek, ya, hubungan dengan Allahnya sudah hubungan permusuhan, ya, itu akan sangat berdampak kepada kejiwaannya. Ya.
terutama di dalam mentalnya menghadapi orang-orang beriman yang notabene selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa mentalnya? Yang ada adalah la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim. Sebenarnya orang Yahudi itu ya, sangat tinggi ya rasa takutnya ya di dalam dada mereka ya kepada kaum muslimin dibanding takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena untuk takut kepada Allah kan harus butuh iman bil ghaib ya. Jadi mereka nggak ada iman bil ghaib. Sehingga aslinya mereka itu terhadap orang-orang beriman itu ya, asyaddu rahbah. Ya. Rahbah itu sudah menunjukkan ketakutan. Apalagi pakai disebut asyaddu, betul-betul takut. Dan ini terus berlaku sepanjang zaman bahwa Yahudi itu kalau sama kaum muslimin aslinya asyaddu rahbatan fi sudurihim. Jadi supaya nggak takut gimana? Ya, bikinlah gerakan, ya, gerakan penghancuran kaum muslimin agar terjauhkan dari Al-Qur'annya, terjauhkan dari Islamnya. Ya. Gimana supaya kaum muslimin itu ya senang bermaksiat lah, jangan baca Quran lah, macam-macam lah. Ya. Karena ketika dia menghadapi kaum muslimin yang sudah tidak sholat, tidak zikir, tidak baca Al-Quran dan seterusnya, ya itu bagi mereka adalah ya, lawan yang sudah nggak perlu ditakuti lagi, gampang. Dan itu tahun 70-an ya, sempat apa bisa disebutlah sempat semi berhasil gitu mengatasi kaum muslimin di Filistin. Sempat di Filistin itu tahun 70-an itu cari bioskop itu gampang sekali ya. Apakah di tepi barat, apakah di Gaza, di tempat-tempat yang lain. Yang nyadar kondisi ini pokoknya bernama Syekh Ahmad Yasin rahimahullah. Wah, nggak bisa ini kalau mengandalkan kekuatan senjata dan lain sebagainya. Ya. Menghadapi Yahudi ini harus dengan ya yang diistilahkan oleh tokoh para dai harus dengan tarbiyah ini ya. Nggak apa-apa dimulai dengan 5 orang, 10 orang, yang penting menyebar ya. Karena hatta nggak punya senjata, tapi kalau dekat dengan Allah ya baca Quran, hafal Quran dan lain sebagainya, nggak punya senjata aja yakin kami berani melawan. Maka akhirnya berkembang dan akhirnya Allah berikan pertolongan sampai menjadi sangat eksis seperti saat ini ya. Itu salah satunya sistem kerjanya seperti ini ya. Bagaimana membuat mereka takut ya dengan keimanan yang ada. Sebetulnya asal kita rajin sholat, rajin zikir, rajin tilawah, diusahakan sedemikian rupa, jangan ada maksiat, itu sudah menjadi katakan 50% senjata. Senjata membuat mereka takut. Ya. Karena istilahnya ya ketika orang beriman itu betul-betul melaksanakan nilai-nilai keimanannya, istilah surat Al-Mujadilah 22 itu
disebut dengan Hizbullah. Ya. Tapi kalau orang beriman itu terus terjerumus dalam kemaksiatannya, ya, maka disebut dengan Hizbus Syaitan. Ya. Maka ketika dua kelompok ini bertemu, ya wajar kalau Hizbus Syaitannya takut. Kenapa? Karena Allah menyebut sesungguhnya setan itu lemah. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Ya. Jadi inilah cara Al-Quran mensolehkan umat itu bukan sekedar ngumpulin pahala, ya, tapi mensolehkan umat itu sekaligus bagaimana membangun kehidupan yang eksis, ya. Sebaliknya kehidupan orang kafir yang cepat atau lambat tidak akan bisa menguasai kaum muslimin yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Kenapa? Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Karena orang kafir secara umum, khususnya orang Yahudi, itu Allah sebut kaum la yafqahun. Kaum la yafqahun itu maksudnya apa sih? Ya, nggak beriman, ya, nggak ngerti akhirat, nggak kenal Allah, nggak kenal bahwa Al-Quran ini itu Masya Allah kalau dipelajari, kalau dibaca nikmat sekali, indah sekali. Itu ya ini disebut dengan qaumun yafqahun, ya. Indah sekali siam Ramadan, ya. Sedih sekali sebentar lagi akan meninggalkan kita. Itu karena yafqahun, ya. Sebentar lagi ada iktikaf, dirindu-rindukan. Itu karena yafqahun, ya. Yang nggak yafqahun, nggak ngerti apa-apa gitu-gitu. Mana sih buktinya Al-Quran itu nikmat? Mana buktinya ngaji itu nikmat? Ketika itu tidak dirasakan oleh manusia disebut la yafqahun. Nah, orang kafir itu aslinya begitu semua, ya. Apa enaknya sih baca Quran? Apa enaknya sih berzikir? Ya. Kata orang kafir itu begitu. Kenapa? Karena Allah sebut mereka qaumun la yafqahun. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata kaum musliminnya ikut-ikutan la yafqahun juga. Ya. Kenapa? Ya nggak ngaji. Karena nggak mau ngaji, karena nggak ngaji, jadi nggak ngerti, ya. Siapa sih yang harus diwalai dalam kehidupan ini? Siapa sih yang harus dibaro'i dalam kehidupan ini? Enggak, semuanya sama, ya. Ya. Bagaimana mungkin semuanya sama? Mereka menganggap kalian nggak sama, ya. Sehingga Allah katakan, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Yang nggak ngerti wala dan barok, mereka enggak, mereka adalah manusia baik-baik aja dan seterusnya, ya. Kita harus menghargai mereka, padahal kata Allah mereka nggak bakal menghargai kamu. Antum ulai, Al-Imran, ya. Antum ulai tuhibbunakum, ya. Tuhibbunahum, padahal mereka nggak bakal mencintai kalian. La yuhibbun. Dan seterusnya, ya. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sesungguhnya dari mulut mereka akan selalu terungkap kebencian, dan apa yang ada di hati mereka lebih besar lagi kebencian. Tukhfi suduruhum akbar. Ya, tapi kaum musliminnya kalau nggak paham tipe-tipe seperti ini, ya, justru menilai negatif terhadap orang-orang beriman yang menyikapi kehidupan ini dengan wala dan barok yang benar, ya. Jadi karena mereka adalah orang-orang yang takut kepada kaum muslimin, ya, maka kalau perang, ya, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah, ya. Kalau perang mereka beraninya tidak, ya, mereka tidaklah memerangi kamu semuanya kecuali mereka berlindung di tempat yang terlindungi, muhassanah, ya. Apakah dengan benteng-bentengnya, ya. Kalau di Israel sekarang quram muhassanah itu dengan apa? Membangun tembok, membangun dinding pemisah
ini yang banyak dihuni oleh kaum muslimin, ini dihuni oleh Yahudi. Ya. Berapa meter itu dindingnya? 800 kilometer. Ya. Bayangin bangun dinding dari Jakarta ke Surabaya. Kenapa? Saking takutnya. Ya. Ya. Aumi warai judur, ya. Atau bahkan lebih eksplisit lagi Allah katakan mereka nggak berani berperang kecuali mereka berlindung di belakang dinding-dinding mereka, ya. Ba'suhum bainahum syadid. Padahal di antara mereka ya saling membencinya sangat kuat, ya. Ada Yahudi Zionis, ada non Zionis, ada Yahudi yang disebut dengan Hacham, ya. Hacham itu Yahudi yang betul-betul memahami Yahudi sebagai agama yang menjelaskan tentang nilai-nilai kebaikan, sehingga Hacham ini biasanya sangat benci kepada Zionis, ya. Ya, lumayan ada ungkapan-ungkapan positifnya terhadap kaum muslimin di Filistin, ya. Tahsabuhum jami'an, kau mengira Yahudi itu sepertinya solid, ya. Padahal hati mereka itu sangat membenci satu dengan yang lain. Tahsabuhum qulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Maka ini ya harus menjadi pelajaran bagi kaum muslimin, jangan sampai hidup seperti ini. Nah, kalau kaum musliminnya modelnya seperti ini, ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, apa enggak malu, ya, hidup mirip dengan Yahudi. Kenapa mereka begitu? Karena mereka tidak berpikir. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Ya. Maka seharusnya ayat ini menjadikan kaum muslimin betul-betul bersatu, tidak bermusuhan satu dengan yang lain. Demikian jamaah rahmakumullah kaji kita pagi hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.